wabarakatuh.
Ya. Baik ya, saya akan kasih pertanyaan kuis. Ya, tunjuk tangan yang paling cepat. Langsung. Ya. Soal pertama ini ya. Alhamdulillah, kita mulai dari yang ringan. Terlebih dahulu. Ya, sebutkan nama cepat ya. 4 pemateri kita pada hari ini. Ya, antum. Gak boleh lihat itu. Ya, 4 pemateri. 1, 2. Wah, hari ini. Ya. Wah, dapat plastik aja ini mah. Ya. Yang pakai kacamata. Ya, antum. Yang keras. 1. Terus. Ustadz Muhammad Jamal dan Ustadz Muhammad Jamil. Wah, Masya Allah. Ustadz Lukman Jamal, Alhamdulillah. Ya, ambil ini, maju ke depan. Masya Allah, Sirwal dari Panitia Tabligh Akbar. Alhamdulillah, Ustadz Lukman Jamal, bukan Muhammad Jamal. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang Andri bawa teman dari Bandung, dari Jakarta. Ya, mungkin sudah pada lihat ya di audio, video promosi. Ya, Masya Allah. Sudah kenal belum? Sudah kenal? Kapan kenalnya? Baru pertama kali ke Maros. Masya Allah. Ya, ini namanya kita suruh perkenalkan sendiri ya. Ya, mau perkenalan pakai bahasa Makassar ini. Ya, Bang Ani. Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak afdol, Bang. Kalau misalkan seperti kata peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yeah. Karena kita harus menghormati budaya setempat, Bang. Apalagi kita berkunjung di sini. Siap. Ya, paling tidak saya ingin memperkenalkan diri dengan bahasa Makassar. Maju lagi. Afwan ya, betul ya? salah ya. Bukan bahasa Sunda ya. Apa kareba? Baji jing. Masya Allah. Bahasa Makassar itu. Arengku Oni Syahrial. Pakyo Oni. Benar kah? Benar. Pamantangan Ri Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Ya, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah atas undangannya kepada jazakumullah khairan kasiran kepada para panitia dan juga para pihak-pihak yang terkait. Alhamdulillah, Masya Allah, Bang, ana cukup bahagia bisa berkenal dengan jamaah Makassar ini, khususnya di Kabupaten Maros ini, Bang. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sudah Mang Andre coto Makassar, sop konro, tapi belum pisang epe. Nanti kita jalan-jalan. Ya, baik. Bang Andre ada kuis. Ya, alhamdulillah. Nah, kira-kira dulu waktu kita masih kecil lihat beliau. Nah, sekarang angkat tangan. Kira-kira umurnya berapa tahun? Angkat tangan. Apa ya, bahasa Makassarnya? Berapa umurnya? Ini biasa ini. Hah? 40. 40. Betul nih? Salah. Dadot. Yang belakang. Kurang. Ya, itu. Ana. Berdiri. Sudah tahu kah? 60. Hah? Oh, pikir sudah kakek-kakek. Kelewatan. Ya, ini. 20. Ya. 30. 5. Salah. 40. 48. Ada lagi? Ada lagi yang lebih tepat. Ya, Bapak, bawa baju putih. Berapa? 70. 70. Masa sih, Pak? Yang benar, Pak. Masya Allah. Segitunya ya? 70. 20. Alhamdulillah. Ya. Ada yang lebih tepat. Ada yang lebih tadi udah nyaris tuh tadi. Ya, sudah nyaris ya, baju hijau. 40? 35. 53.
Salah, keliru salah. masih. Ya, Itu 48. sama tadi. Tadi sama. Ya. 47. Hah? Salah. Yang lebih dekat. Yang lebih dekat aja tadi ya. Tadi? Tadi 48 siapa tadi? Yang tadi pertama. yang jawab 48 siapa? Yang pertama tadi siapa? Yang 48 tadi siapa jawab? Ya. Yang jawab 48. 48. Tadi ya? Oke. Ya. Berapa umur Bang Oni sekarang? 49 pasti. 49. 49, Masya Allah. Ya. Ya, maju ke depan. Ya, sini. Alhamdulillah. 49 Pak, bukan 70. Masya Allah. Alhamdulillah kita bagi-bagi kebahagiaan ya. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Sip, mudah-mudahan ya. Subhanallah semakin segar ya. Baik, kita cukupkan dulu Bang Oni. Siap, ya, Ustadz Mustamin sudah siap? Yep. Kita kembalikan lagi kursinya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gurunda kita Al-Ustadz Mustamin Musaruddin hafizahullahu taala sudah siap. Kita sambut dan kita panggil beliau untuk mengisi sesi yang kedua. Kepada gurunda kita kami persilahkan. Yang memarkir kendaraannya di pantai tak berombak atau PTB agar kiranya segera digeser karena para pedagang PTB sudah ingin memasang lapaknya. Baik, terima kasih. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات, para asatidzah, para ustadz, kiai, ulama
Ikhwani wa akhwati hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah pada siang ini sebagai materi kedua dari kegiatan tabligh akbar yang kita selenggarakan di Masjid Markas Al-Islami Maros ini. Setelah tadi ada penyegaran katanya, walaupun saya tidak melihat dari monitor, hanya mendengar suaranya saja. Yang mudah-mudahan ini menyegarkan, menjadikan yang ngantuk jadi kembali fresh lagi, menjadi segar lagi. Apalagi setelah makan siang biasanya diikuti dengan rasa ngantuk. Makanya tadi saya tidak makan siang, makan nasi saja. Baik. Memang tidak makan siang. Karena waktunya tadi yang dikhawatirkan tidak terlambat sampai ke tempat kita yang mubarak ini. Ikhwani wa akhwati hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu taala. Sebagaimana yang kita lihat dalam pamflet, mungkin juga dalam flyer yang kita sudah baca, bahwa sesi kedua ini temanya adalah sendi-sendi keutuhan bangsa dan hubungannya dengan moderasi Islam. Pertama, saya juga mohon maaf karena tidak sempat mengikuti pembukaan tadi, sehingga juga saya tidak mendengar apa yang sudah disampaikan, baik itu laporan ketua panitia maupun pemateri yang pertama Ustadz Muhammad Naim Sahuri, hafizahullah taala. Tapi yang jelas bahwasanya dipilihnya tema besar kita keutuhan bangsa dalam bingkai moderasi Islam, tentu ada alasan tersendiri yang kemudian dari judul besar ini dipilah-pilah lagi, dirinci lagi menjadi judul kecil atau sub judul. Tentu semuanya itu niatnya dan targetnya atau tujuannya adalah agar supaya kita semua bisa memahami dengan benar apa sebenarnya moderasi Islam itu. Apa makna yang sebenarnya, yang sesungguhnya dari moderasi Islam. Kenapa? Karena belakangan ini sering kita mendengar moderasi Islam. Istilah atau diungkapkannya kata ini. Dua kata, moderasi Islam. Yang mungkin sebagian orang memahami keliru perkataan moderasi Islam ini. Nah, mereka menganggap bahwasanya Islam itu adalah sesuatu yang perlu dimodernisasi. Sehingga istilah moderasi Islam mereka anggap sesuatu yang baru yang dimasukkan ke dalam Islam supaya dia bisa relevan dengan keadaan, dengan kondisi di zaman sekarang atau dengan kondisi budaya setempat. Itu mungkin salah satu pemahaman, sehingga perlu kita luruskan pemahaman tersebut. Nah, padahal kalau kita mengetahui makna yang sebenarnya dan kenyataan yang sesungguhnya daripada ajaran Islam, bahwasanya ajaran Islam adalah ajaran yang sangat moderat, penuh dengan moderasi di dalamnya, sehingga dikatakan di ajaran yang moderat, yang tidak perlu dimodernisasi, tidak perlu diperbaharui, tidak perlu diganggu-gugat lagi, tidak perlu diganggu-ganggu,
tidak perlu memerlukan penyesuaian. Kenapa? Karena Islam itu adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, yang memberikan rezeki kepada manusia, yang mengatur kehidupan manusia. Bahkan sebelum manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kehidupan manusia dalam bentuk takdirnya, sebagaimana dalam hadis tentang takdir. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan qalam, Allah taala memerintahkan qalam itu untuk mencatat maqadir khalaiq. Kapan waktunya? 50.000 tahun sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi. Inna Allah kataba maqadir khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir-takdirnya makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga Allah yang maha mengetahui hambanya, apa yang nampak dari hambanya, apa yang tersembunyi, apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, dan apa yang akan terjadi pada setiap hambanya, di setiap waktu, setiap zaman, seluruh hamba, seluruh makhluknya. Allah mengetahui. Tentu Allah lebih mengetahui apa yang pantas, apa yang sesuai, apa yang cocok bagi setiap hamba di setiap zaman dan di setiap tempat. Tidak terkecuali. Nah, kemudian tema kita adalah sendi-sendi keutuhan bangsa. Ketika akhirnya dalam pertemuan asatidz, setelah sebelumnya sebenarnya bagian saya bukan judul ini, tapi akhirnya pada pertemuan yang terakhir saya mendapatkan judul ini. Saya sempat berpikir ini apakah kita harus membicarakan ini butuh waktu yang lama sebenarnya. Ketika tadi sempat ada perubahan jadwal yang hampir saja kita kena penalti, dapat jam 45 menit tadi. Makin pusing lagi. Bagaimana apa yang mau dibicarakan dalam waktu yang 45 menit itu. Saya cuma kadang-kadang tadi mungkin tinggal saya bahasa Makassarnya atau bahasa Bugisnya, saya hello saja. Sampaikan salam, assalamualaikum, apa kabar semuanya. Kemudian habis waktu 45 menit. Baik. Itu berkaitan dengan sendi-sendi keutuhan bangsa. Yang mungkin saja kita akan membicarakan tentang bangsa, bagaimana terbentuknya bangsa. Itu yang sempat terbetik, bahkan sudah ditulis kerangka daripada pembahasan sebenarnya. Tapi mengingat waktu yang terbatas, mungkin kita berusaha untuk membahasnya dengan sangat-sangat ringkas dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa nasallahu jalla wa ala yusahhil umurana wa yarzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalik wal qadir alaihi. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Pertama berbicara tentang bangsa atau keutuhan bangsa kita, keutuhan suatu bangsa tentunya tidak lepas dari membahas tentang apa sebenarnya tujuan manusia menjadi suatu bangsa. Dan kenapa bangsa itu harus dijaga eksistensinya, dijaga keutuhannya. Dia tidak pecah, tidak porak-poranda, tidak, mungkin bahasa kita, bahasa kasarnya, tidak terhambur, tidak tahambur mungkin. Tidak retak, tapi selalu utuh dalam satu kesatuan. Bangsa manapun dia. Bangsa manapun dia. Dan bahwasanya keadaan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial,
yang memerlukan satu dengan yang lainnya, yang tidak mungkin dia hidup sendirian. Ya, yang kemudian karena kebutuhannya, keperluannya terhadap orang lain sampai mereka hidup bermasyarakat, yang kemudian terbentuklah bangsa. Nah, terbentuklah satu bangsa. Nah, bagaimanapun bentuk satu bangsa tersebut, seperti yang terjadi pada orang-orang sebelum kita, bentuknya ada kerajaan-kerajaan, nah, sampai datangnya satu negara yang namanya negara kita Indonesia ini. Yang kalau kita gali sejarah bagaimana terbentuknya negara Indonesia, tentu dari negara-negara kecil, negara-negara yang terdiri dari kerajaan-kerajaan yang merasakan memiliki semangat yang sama, artinya semangat nasionalisme yang sama untuk menyatukan kekuatan mereka menjadi satu bangsa yang besar, sehingga terbentuklah bangsa yang namanya bangsa Indonesia. Demikian pula negara yang lain. Dan terjadinya manusia itu berbangsa-bangsa sebagaimana sebelumnya bersuku-suku, bergolongan-golongan, itu adalah sesuatu yang sifatnya kauni, sifatnya sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilawan, karena Allah taala yang menetapkan hal tersebut terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami, kata Allah taala, telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian, kata Allah, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian bisa saling mengenal. Bisa saling mengenal. Dalam ayat ini Allah Ta'ala tegaskan bahwa Allah yang menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, sampai terjadilah bangsa-bangsa. Nah, kemudian semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas muka bumi ini, termasuk bentuk ataupun sarana dalam bentuk bangsa atau pemerintahan atau pemerintah, yang terkecil sampai yang terbesar, yang sebelumnya mungkin bukan bangsa yang besar, hanya sekelompok orang manusia yang tinggal di satu tempat, dipimpin oleh seorang, apakah dia ketua adat atau kepala adat, atau dia pemimpin dari kaum tersebut. Nah, semuanya itu adalah untuk melestarikan masyarakat itu sendiri atau bangsa itu sendiri dengan tujuan-tujuan mereka. Karena terbentuknya satu bangsa tentu ada tujuannya, untuk menghimpun kekuatan untuk menjalankan tujuan bersama dari satu bangsa. Yang tentu saja satu bangsa tentu dia terbentuk, ada dasarnya, ada aturan-aturan yang mengikat mereka. Nah, aturan-aturan yang mengikat sesama mereka, yang mana tentu saja aturan-aturan ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwasanya apa yang dilakukan oleh manusia haruslah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi ini. Tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi ini yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu awalnya, atau itu merupakan asalnya. Nah, sehingga apapun yang diatur oleh suatu bangsa seharusnya sesuai dengan tujuan daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan Allah taala satu-satunya yang diibadahi, dan menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan
segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala tidak menciptakan manusia itu begitu saja. Diciptakan, diberikan rezeki, makanan, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan rezeki yang lainnya. Kemudian diciptakan begitu saja, tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada aturan hidup. Manusia diberikan aturan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan aturan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kaum, setiap umat itu ada diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka seorang rasul untuk menjelaskan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjuki mereka apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya tidak ada alasan, tidak ada hujjah, li'alla yakuna linnas hujjatun 'ala Allah, agar supaya tidak ada alasan nanti pada hari kiamat mereka beralasan kami tidak tahu ini, kami tidak melanggar perintah Allah, ketentuan Allah taala karena belum diutus seorang rasul kepada kami. Nah, baik. Itulah asalnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu di atas muka bumi ini, memberikan rezeki kepadanya untuk menghambakan diri atau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukanlah tujuan satu yang namanya negara, misalnya negara Islam itu ada negara yang dinamakan dengan istilah khilafah, misalnya khalifah, dengan seorang khalifah, itu bukanlah tujuan. Tapi itu adalah wasilah untuk mendapatkan tujuan. Tujuan yang sesungguhnya adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun bentuknya, selama yang dituju atau dilaksanakan adalah tujuan daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya. Nah, kalau kita bicara tentang negara, kita lihat setelah zaman Rasulullah SAW ada khilafah, ada khalifah. Sejak Muawiyah seterusnya bukan lagi khalifah yang sebagaimana yang disebutkan dalam teori-teori bahwa Abu Bakar dipilih dengan musyawarah oleh para sahabat. Setelah itu Umar bin Khattab dengan wasiatnya Abu Bakar dan seterusnya. Tetapi boleh dikatakan setelah itu ada monarki atau kerajaan, dan itu memungkinkan dalam Islam. Demikian pula mungkin saja namanya satu negara, namanya apa dasarnya atau bentuknya dengan nama tertentu, tetapi yang menjadi ukuran adalah apa menjadi tujuannya, bagaimana dijalankannya, apa yang menjadi tujuan daripada bangsa tersebut. Nah, baik. Itu sedikit saja. Takut jadi bingung sendiri ya. Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, berkaitan dengan moderasi Islam, maka sebelumnya kita tentu sudah mengenal sedikit banyak, apalagi insyaallah taala dalam materi yang pertama tadi sudah dikupas dengan baik atau dengan tuntas pengertian dari moderasi Islam, demikian pula pengaruhnya, apalagi berkaitan dengan moderasi Islam tadi. Mohon maaf ya, kita break sehingga pemilik mobil Toyota Rush warna hitam, DD nomor platnya DD 1943, bukan 945 ya, 1943 Delta Quebec, Delqi. Tolong segera dipindahkan karena menutup jalan. Jadi yang merasa memiliki kendaraan tersebut, Toyota Rush warna hitam DD 1943
DQ tolong segera dipindahkan karena menutup jalan. Untuk pemiliknya kita ucapkan syukran wa jazakallahu khairan atas pengertiannya. Tadi saya waktu masuk mendengar ada diumumkan yang menemukan HP. Sebenarnya dilarang mengumumkan barang hilang dalam masjidnya. Ini mungkin perlu kalau seperti ini boleh ya, tapi kalau barang hilang sebenarnya tidak diumumkan di masjid seperti ini. Kalau mengumumkan silakan umumkan di luar. Kecuali kalau kita menemukan barang orang, siapa yang punya HP ini itu boleh. Tapi kalau kita yang kehilangan kemudian kita umumkan di masjid, itu sebaiknya kita tidak lakukan. Ini kritikan bagi panitia. Kemudian kendaraan mobil yang parkir di PTB. Apa itu PTB? PTB. Kawasan kuliner, karena para pedagang atau yang sudah diberikan hak untuk menjual di situ sudah mau buka lapaknya. Mohon pengertiannya. Lapaknya sudah mau dibuka, masih ada kendaraan yang parkir di PTB. Mohon pengertiannya. Baik. Baik. Kita lanjutkan. Maka berkaitan dengan materi kita, dengan tema kita tentang sendi-sendi keutuhan bangsa dan hubungannya dengan moderasi Islam, tentu kita perlu kembali mengingatkan diri kita tentang Islam itu sesungguhnya. Nah, al-Islam yang dia bermakna al-istislamu lillah bi ta'ah wal yanqulahu al-istislamu lillah bi tauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minasyirik wa ahlihi, yaitu berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta ketaatan kepada Allah dengan menjalankan ketaatan inqiyad, ketundukan kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Ketaat kepada Allah artinya menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala. Taat dalam perintah dan larangan Allah Ta'ala serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Yang mana Islam itu adalah dinnya, agamanya para nabi dan rasul. Agamanya para nabi dan rasul sebagaimana dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Kata Nabi Nuh alaihi salam, dan aku diperintahkan an akuna minal muslimin, untuk menjadi bagian dari orang-orang muslimin, orang-orang yang masuk, kita lihat kepada definisi Islam tadi, yaitu orang-orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkan Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan pada apa yang diperintahkan dan apa yang dilarangnya, serta berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Demikian pula Nabiullah Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim inilah turun para nabi. Nah, nabinya Bani Israel dari Ishak, dan Nabi Arabnya dari Ismail, sampai yang menjadi kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Nabi Ibrahim dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Dan Rabbnya Allah Ta'ala berfirman kepadanya, itu kepada Nabi Ibrahim, aslim, berislamlah engkau. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku telah berislam kepada Rabbul alamin. Dan juga Allah Ta'ala berfirman tentang Nabiullah Musa alaihi salam. Ala lisani Musa.
Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu." Wahai kaumku, kalau kalian benar-benar telah beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka hendaknya kalian bertawakal kepadanya, in kuntum muslimin. Kalau kalian benar-benar orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan tauhid, tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan, perintah dan larangannya ditaati, berlepas diri dari kesyirikan. Demikian pula Allah Ta'ala mengabarkan tentang pengikut-pengikutnya Nabiullah Isa Al-Masih alaihi salam. Nah, Allah Ta'ala berfirman tentang Al-Hawariyin, murid-muridnya Nabi Isa, wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ketika aku telah wahyukan kepada al-hawariyin agar berimanlah kalian, wahyu Allah Ta'ala, berimanlah kalian kepadaku dan kepada rasulku, kepada utusanku. Mereka menjawab, amanna, kami telah beriman, dan saksikanlah bi annana muslimun, bahwa kami adalah orang-orang muslim. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Melalui lisannya, perkataan, ucapannya Ratu Saba. Nah, dia berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman walillahi rabbil alamin. Wahai Rabbku, inni zalamtu nafsi, sungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku telah berislam bersama Sulaiman. Aku telah berislam bersama Sulaiman lillahi rabbil alamin, kepada Allahu rabbul alamin. Demikian pula, dan masih banyak syahid atau ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya para nabi, mereka menyatakan atau dikabarkan oleh Allah Ta'ala mereka adalah muslimin. Seperti Nabi Ibrahim dalam ayat yang lain, wa ana awwalul muslimin, aku adalah orang yang pertama dari kaum muslimin. Dan kalau kita melihat dakwahnya para nabi dan rasul, kita temukan bahwasanya dakwah mereka seluruhnya adalah kepada tauhidullah azza wa jalla. Sebagaimana ucapan-ucapan mereka dalam beberapa ayat, semuanya mengajak kepada kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, u'budullaha, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairu. Kalian tidak memiliki ilah, sesembahan. La lakum min ilahin ghairu, selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sendiri dakwanya para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap rasul yang diutus kepada setiap kaum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh-sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Setiap umat diutus kepadanya seorang rasul untuk menyeru kepada mereka, u'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah peribadatan penyembahan kepada taghut, yaitu segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah dan dia ridha dengan penyembahan kepadanya. Dan juga dalam firman Allah Ta'ala yang lainnya, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ. Dan tidaklah, kata Allah Ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا, tidaklah kami utus, مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ, seorang rasul pun sebelummu, wahai Muhammad, melainkan nuhi ilaihi, kami beri wahyu kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tiada ilah, tiada sembahan yang berhak untuk disembah, diibadahi, illa ana, kecuali aku, kata Allah,
fattaqun, maka bertakwalah kalian kepada aku. Nah, maka tauhid adalah beribadah kepada Allah Ta'ala semata adalah tujuan dakwanya para nabi dan rasul, dan dia merupakan sebab diciptakannya manusia di atas muka bumi ini, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Nah, dan yang dimaksud dengan al-Islam di sini adalah din. Nah, agama yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya para nabi dan rasul. Nah, para nabi dan rasul. Dan syariat yang dikatakan syariat Islam, meskipun semua dakwanya nabi dan rasul adalah mengajak kepada Islam, untuk berserah diri kepada Allah Ta'ala, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita berbicara tentang tema kita ini, moderasi Islam, maka kita berbicara lebih spesifik kepada syariat yang terakhir, syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang khataman nabiyin, yang beliau adalah penutup dari para nabi. Penutup para nabi. Nah, yang mana nabi-nabi sebelum beliau alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya saja. Tetapi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia, bukan untuk kaum tertentu saja, bukan untuk orang Arab saja, bukan untuk orang Indonesia saja, bukan untuk orang Nusantara saja, bukan untuk orang Amerika, bukan untuk orang Ajam selain Arab, tetapi untuk seluruh manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad illa melainkan kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Basyira sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhira dan pemberi peringatan. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusannya Allah, ilaikum kepada kalian, jami'a seluruhnya, semuanya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusannya Allah untuk seluruh manusia. Untuk kalian semuanya, artinya untuk seluruh manusia, bukan untuk kaum tertentu saja. Nah, jadi seluruh manusia adalah med'unya, adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menghukumi semua aturan-aturan, semua syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau alaihi salatu wasallam. Itu dari para nabi-nabi sebelumnya, dari para rasul sebelumnya. Menghukumi syariatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya atau rasul yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi." Dan kami telah turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab dengan kebenaran, dengan membawa kebenaran untuk membenarkan lima baina yadayhi minal kitab, apa yang telah datang sebelumnya dari Alkitab. Dan Alkitab itu dari Allah Subhanahu wa taala, wa muhaiminan 'alaihi, dan untuk menghukuminya, ya, mencakupinya. Ya. Mungkin ada yang diteruskan hukumnya, ditakrir atau diakui, ada yang diganti, ada yang dieliminir atau dieliminasi. Nah, ada yang diteruskan, karena syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sifatnya muhaimin terhadap aturan-aturan sebelum syariat-syariat sebelumnya. Nah, sehingga tidak ada lagi
orang yang bisa mengikuti syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Seperti kata Nabi SAW ketika melihat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sekedar membuka-buka lembaran-lembaran Taurat, ditegur oleh Rasulullah SAW. Nah, kata Nabi SAW, wahai Umar, nah, lau kana Musa hayya, seandainya Nabi Musa itu hayyan, masih hidup sekarang ini, ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani, maka dia tidak punya jalan, tidak punya peluang, tidak ada jalan baginya kecuali dia harus mengikutiku. Nah, jadi setiap nabi, setiap syariat yang telah datang sebelumnya harusnya diarahkan kepada syariat Rasulullah SAW, harus mengikuti apa yang diajarkan oleh nabi yang terakhir. Dalam satu hadis yang lain Nabi SAW bersabda tentang keistimewaan daripada syariat beliau atau ajaran beliau atau risalah yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi sebelum aku. Yang diantaranya disebutkan di situ dibolehkan untuk mengambil ghanimah. Nah, dibolehkan dimanapun berada. Nah, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Yang salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi khassa. Nah, kullu nabi, setiap nabi itu diutus untuk kaumnya saja, secara khusus untuk kaumnya saja. Wa bu'itsu ila nasi ammah. Adapun aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'itsu, aku diutus oleh Allah ila nasi ammah, untuk seluruh manusia. Dalam riwayat yang lain, ila ahmar wa aswad, untuk orang yang berkulit merah maupun yang berkulit hitam. Artinya untuk seluruh manusia, tidak terkecuali. Nah, baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, karena al-Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, dalam artian syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seluruh umat dan diturunkan kepada nabi dan rasul yang terakhir yang diturunkan kepada manusia, maka tentulah syariat itu harus akan sesuai, cocok, nah, relevan di setiap dan sempurna di setiap masa, setiap zaman, di setiap waktu dan di setiap tempat. Nah, dia tidak perlu lagi ada penambahan, tidak perlu ada penyesuaian, tidak perlu ada perubahan. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kesempurnaan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah dijamin kesempurnaannya. Allah taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan Islam, dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridhoi Islam menjadi agama bagi kalian. Nah, telah disempurnakan. Nah, sehingga tidak perlu yang namanya perubahan, penyesuaian, nah, atau modernisasi. Nah, perlu dimodernkan karena tidak ketinggalan zaman. Nah, aturan-aturan Islam itu sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan budaya sekarang. Mungkin pada budaya Arab ada yang berkata seperti itu. Mungkin cocok dengan budaya pada zaman Rasulullah SAW, budaya Arab mungkin pada waktu itu. Sekarang tidak cocok. Apakah benar pernyataan seperti itu? Tentu saja tidak benar. Allah Ta'ala telah jamin kesempurnaannya, dan tidak ada syariat yang agama atau aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi kecuali Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Hanyalah agama di sisi Allah Ta'ala al-Islam. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama untuknya, sebagai agama baginya, falan yuqbala minhu, maka tidak pernah akan diterima darinya.
dan dia pada hari akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Nah, penegasan dari Allah Ta'ala, tidak diterima orang yang mengambil selain Islam sebagai agama yang dianutnya, dipanutinya atau dia ambilnya. Nah, baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharuskan seluruh hambanya setelah diturunkannya atau diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu ayah seorang dari kalian, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutupnya para nabi. Karena ajaran ini adalah untuk nabi yang terakhir, tidak akan ada lagi nabi setelah itu. Sehingga kalau ada yang mengaku sebagai nabi, dia mengatakan ini ada yang didapatkannya dari mimpi, jangan kaget gitu. Ada drone. Sebagai nabi, maka bid'ah ini. Maka itu tentu batil, karena la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada lagi syariat, tidak ada lagi turun wahyu setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka karena sudah tidak lagi wahyu, Allah yang mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Pada masa lalu, pada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang kita dapatkan dengan khobar dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, pada zaman Nabi SAW, dan apa yang akan terjadi setelah beliau, dan bahkan apa yang akan terjadi setelah kita ini, setelah kehidupan kita di zaman sekarang ini, tahun 2022, 1444 Hijriah, yang kita tidak tahu kapan kiamat, kita tidak tahu apa yang terjadi, maka Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Allah yang lebih mengetahui aturan-aturan apa yang cocok, yang selalu sesuai bagi hamba-hambanya dalam segala aspek kehidupannya. Segala aspek kehidupannya. Tentu saja dalam hal akidah tidak akan pernah berubah. Akidah, tujuan penciptaan manusia di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Dia tidak pernah akan berubah. Nah, yang berubah itu adalah syariat dalam masalah ibadah dengan diutusnya para bergantinya Nabi dan Rasul. Tapi setelah Nabi yang terakhir, tidak akan ada lagi perubahan dalam syariat. Tidak lagi perubahan. Nah, maka kalau ada yang mempertentangkan, oh ini tidak sesuai dengan budaya, maka yang perlu kita bahas itu budaya apa itu yang akan merubah syariat Allah, aturannya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Taala yang menciptakan kita di atas muka bumi ini? Kenapa sampai suatu bangsa menjadikan sendi atau asas yang pertama itu adalah ketuhanan? Karena semua merasa bahwasanya kita ini diciptakan, tidak menciptakan diri kita sendiri. Kita ada di atas muka bumi ini karena ada yang menciptakan kita. Dan kita kalau mau hidup tenang, mau rukun, mau damai, mendapatkan rezeki dengan baik, hidup sesama manusia, selain hubungan dengan Allah, dengan penciptanya, yang mungkin ketika mereka belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berupa ajaran agama, masih mencari. Makanya dulu bangsa-bangsa atau masyarakat-masyarakat yang hidup dipimpin oleh kepala-kepala suku, ketua-ketua adat yang sekaligus sebagai pemimpin spiritual bagi mereka. Meskipun mereka beribadah kepada siapapun mereka beribadah. Saya bagi yang merasa parkir kendaraannya wisata kuliner agar segera memindahkan, karena para penjual pedagang kaki lima segera menempati wisata kuliner. Untuk itu kami umumkan mobil-mobil yang parkir di wisata kuliner
DD 1254 Queensland Suzuki Camry. Lagi DD 1254 QS Suzuki Camry. Mohon untuk dipindahkan kendaraannya dari wisata kuliner. Kedua, DD 1029 SQ Suzuki R3. Berikut DP 1196 DM Avanza Putih. DD 1370 MK Etios Merah. DP 1472 DM Honda Mobilio Aquabu. DD 1034 RU Agia Putih. DD 1038 LM Xenia Silver. DD 1927 UC Ras Abu-Abu. DD 1854 RQ Datsun Silver. DD 1837 X Avanza Abu-Abu. DD 1396 DM S3 warna biru. 11 DD 1109 BK warna hitam. DD 1970 UI Rocky kuning. DD 13 D4 II Ras Silver. DD 1602 FB Avanza Putih. DD 1456 UX Kancah hitam. DD 1474 BB warna putih. Mohon kiranya pemilik kendaraan yang kami sebutkan nomor polisinya segera memindahkan dari wilayah wisata kuliner karena tempat itu akan digunakan menjual pedagang kaki lima. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mentakkid ya, menegaskan lagi. Jadi, mohon pengertiannya bagi pemilik kendaraan yang plat dan sifat atau ciri mobilnya telah disebutkan tadi untuk memindahkan kendaraannya ke tempat yang layak. Tempat yang layak atau yang sesuai atau yang telah disiapkan. Nah, supaya tidak berulang lagi. Nah, maka kita lanjutkan. Alhamdulillah, begitulah Islam itu selalu akan cocok karena Allah Subhanahu Wa Taala yang agama ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari pencipta manusia. Yang aturan itu dibuat oleh yang menciptakan kita, yang menciptakan manusia, bukan hasil olah pikiran manusia, bukan dari pemikiran-pemikiran terbaik, tapi diambil dari aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Yang nabi dan rasul tersebut dibuktikan kebenaran risalah mereka bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mukjizat-mukjizatnya dan keterangan sehingga bisa diakui bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah tidak mungkin menurunkan malaikat di atas muka bumi ini. Pasti menurunkan dari bangsa manusia juga. Nah, sebagai utusannya Allah yang memberikan keterangan bagaimana hidup di atas muka bumi ini. Nah, bagaimana berjalan di atas muka bumi ini untuk mencapai tujuan. Sehingga itulah yang diinginkan oleh ajaran Islam yang sesungguhnya. Dia akan selalu sesuai dengan keadaan, selalu cocok dengan keadaan kapanpun itu. Nah, dan tidak akan bertentangan kalau dengan apapun itu, kalau ajaran itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang biasanya kalau benar itu satu nilai-nilai luhur itu adalah
benar-benar diambil dari pemikiran yang sehat, hati nurani yang bersih, biasanya tidak akan bertentangan. Nah, tetapi kalau sudah dicampuri, dikotori dengan pemikiran-pemikiran, nah, apakah itu filsafat atau hal-hal yang banyak tadakhul, banyak masuk intervensi syaitan ke dalam aturan-aturan tersebut, pasti dia akan bertentangan. Karena syaitan akan mencari jalan bagaimana untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara. Termasuk diantaranya dengan melalui aturan-aturan, dengan membisikkan kepada manusia, membuat aturan, membuat suatu kebiasaan untuk melakukan perbuatan ini sampai dijadikan sebagai sesuatu yang biasa dan menjadi budaya. Misalnya, seperti misalnya bertelanjang, nah, berjemur di pantai dengan pakaian telanjang misalnya. Nah, tentu tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat kita. Nah, untuk menutup aurat. Nah, ja'alnakum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dzalika khair. Nah, Allah taala berfirman, kami jadikan untuk kalian pakaian yuwari sawatikum, untuk menutup aurat-aurat kalian. Itu misalnya satu contoh tentang bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan oleh Allah taala itu semuanya adalah tidak akan bertentangan dengan apa yang keluar dari, kalau dikatakan, nilai luhur atau pemikiran manusia dari akal sehat. Hanya saja kebanyakannya atau sebagiannya sudah ada masuknya pengaruh-pengaruh syaitan dan hawa nafsu manusia. Nah, maka tentu saja sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghukumi aturan-aturan yang selain hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai ketentuan Allah taala dengan hukum ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian berkaitan dengan moderasi Islam yang menjadi inti pembahasan kita. Nah, adapun pengertian moderasi Islam mungkin sedikit banyak sudah dibahas dalam sesi pertama tadi oleh Ustaz Muhammad Naim hafizahullah taala, yang mungkin secara garis besar kita sudah mendengar tadi bahwasanya moderasi kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut wasatiyah, al-wasatiyah, dari kata al-wasat, pertengahan. Nah, yang bermakna i'tidal. Nah, yang bermakna al-adl, adil. Nah, wal khiyar, dan kebaikan. Di mana tatbiq, mempraktekkan atau implementasi dari pemahaman al-wasatiyah dalam kehidupan muslimin, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Penting untuk kita pahami kebenarannya. Nah, untuk kita menguatkan keyakinan kita, keimanan kita bahwasanya ajaran Islam itu adalah ajaran yang dicirikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang merupakan khasais, merupakan karakteristik keistimewaan daripada ajaran Islam. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan ajaran terakhir, syariat yang terakhir. Nah, sebagai wasatiyah, Allah taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Nah, ini berkaitan dengan masalah apa ayat ini? Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Berkaitan dengan mengarah kiblat. Nah, dipindahkan komentar ahlul kitab, kenapa mereka berubah lagi kiblatnya? Sudah setelah menghadap ke Baitul Maqdis, yang merupakan mereka bagi orang ahlul kitab juga kiblat mereka. Nah, artinya mereka juga menjadikan itu sebagai kiblat mereka, walaupun mereka tidak beribadah, tidak menghadap ke itu sebagai kiblatnya, tapi tujuan mereka juga akan berziarah ke Baitul Maqdis. Sebagaimana kita dibolehkan atau bahkan disyariatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
La tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidaklah boleh seorang itu sengaja melakukan perjalanan untuk ibadah kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjid Hada. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini, yaitu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itu merupakan kiblat. Kenapa mereka jadikan itu berubah lagi ke Baitullah? Nah, setelah sebelumnya mereka diarahkan oleh Allah Ta'ala ke Baitul Maqdis. Nah, maka Allah Ta'ala menerangkan bahwasanya umat ini adalah umat yang pertengahan, umat yang adil. Nah, ada keadilan dalamnya. Nah, adil dalam apa maknanya keadilan di sini? Tidak berlebihan, tapi tidak juga bergampangan. Nah, dia bukan umat yang ghali, gulu, bukan juga yang jafa, ya, yang lalai, yang bergampangan dalam agamanya. Allah Subhanahu wa taala jadikan umat ini sebagai umat yang wasata, litakunu, yang mana keadilannya ini, wasatnya ini menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini sebagai saksi. Ya, sebagai saksi, litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian bisa menjadi saksi terhadap manusia. Nah, siapa manusia ini? Mereka adalah orang-orang yang diutus kepada mereka Rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah kepada mereka. Ketika para rasul ditanya oleh Allah Taala, apakah kalian hal balagtum? Apakah kalian sudah sampaikan? Ya, sudah sampaikan risalah yang ditugaskan kepada kalian untuk disampaikan? Mereka menjawab, balagna ya Rabb. Kami telah sampaikan. Nah, ditanya umatnya, apakah Rasul yang diutus kepada kalian sudah menyampaikan? Mereka membantah, belum disampaikan kepada kami. Maka umat Islamlah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi bahwa mereka para nabi, rasul yang diutus kepada setiap umat itu, setiap kaum itu telah menyampaikan risalah kepada mereka. Apa yang diamanahkan oleh Allah, diemban oleh mereka untuk disampaikan kepada kaumnya, telah disampaikan semuanya. Litakunu syuhada 'alan nas. Nah, kenapa? Dari mana umat Islam itu bisa menjadi saksi? Karena umat Islam itu mengetahuinya dari kitabullah, dari kisah-kisah para nabi sebelumnya, bahwa mereka sudah sampaikan. Kita membaca dalam ayat Al-Quran, setiap nabi mengatakan, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak memiliki ilah sembahan kecuali Allah Ta'ala. Kita baca dari keterangan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang para nabi sebelum beliau alaihi wasallam, bagaimana dakwah mereka, bagaimana mereka dimusuhi, bahkan bagaimana para nabi itu bahkan dibunuh oleh kaumnya sendiri, dikhianati oleh kaumnya. Nah, kita baca. Yang tentu saja untuk mengetahuinya, pengetahuan kita itulah yang dinamakan ilmu. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Maka dari sini ada isyarat bagi kita tentang pentingnya ilmu. Nah, karena tidak mungkin seorang itu bisa bersaksi kalau tidak ada ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa liman syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Illa, kecuali bagi orang yang bersaksi syahida bil haqqi, akan kebenaran. Nah, dengan kebenaran, wa hum ya'lamun, sementara mereka mengilmuinya, mereka berilmu tentangnya. Mereka punya dasar ilmu. Nah, Islam ini cirinya adalah al-adl, al-wasatiyah. Wasatiyah itu bukan sesuatu yang mau dia adakan. Jadikan Islam itu punya sifat wasatiyah, tidak. Dia sudah punya, diturunkan oleh Allah Ta'ala dengan ciri itu. Nah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dalam semua aspeknya, dalam segala aspeknya, dalam afkar pemikiran,
akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam bukti. Nah, saya katakan tadi mungkin sudah disebutkan sebagiannya. Nah, karena apa? Karena adanya gulu dan jafa, dua taraf, sisi, ya dua sisi yang berbeda, yang saling bertolak belakang antara gulu dan jafa, berlebihan dan jafa, bergampangan. Nah, dalam agama-agama, demikian pula dalam anwa' syara'i, dalam jenis-jenis syariat ada gulu dan jafa. Misalnya dalam satu syariat sebelum Nabi kita Muhammad SAW, bahkan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa itu tentang toharo, itu sangat keras, sangat ekstrim keras, untuk membersihkan najis yang ada pada pakaian misalnya, itu harus dihilangkan tempatnya. Bukan dihilangkan najisnya, dibersihkan, tapi dihilangkan tempatnya. Nah, mungkin dipotong bagiannya itu. Keras, berlebihan. Kalau kita katakan berlebihan. Kalau kita setelah kita mempelajari Islam, kita akan mengatakan menilai itu terlalu berlebihan. Sementara dalam syariat di bawah Nabi Isa terlalu bergampangan. Jadi ada yang keras, ada yang bergampangan, lebih mudah. Nah, antara yang orang yang sesat dan orang yang al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sesat. Mungkin sudah disebutkan Ustaz Naim tadi, ada ya. Dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itulah umat syariat Islam. Nah, ghairul maghdubi alaihim waladhdallin, bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah taala. Apa cirinya orang al-maghdubi alaihim? Mereka waladhdallin, orang sesat. Siapa waladhdallin? Yang al-maghdubi alaihim, kenapa mereka al-maghdubi alaihim? Punya ilmu tapi tidak menjalankan ilmunya. Ada misalnya tentang hukum rajam misalnya. Orang Yahudi suatu waktu Nabi melihat orang yang diarak, wajahnya dicoret-coret, dikasih arang wajahnya. Ditanya kenapa itu? Oh, dia berzina. Nabi tanyakan, apakah begitu yang kalian dapati hukumnya orang zina yang muhsan, yang sudah berkeluarga, sudah menikah dalam kitab kalian? Coba perlihatkan kitabnya. Diambil kitabnya, ditutupi dengan jempolnya. Ditutup dengan jempol. Hukum rajam yang ada di situ. Jadi mereka ada ilmu tapi mereka tidak melaksanakannya. Sementara yang satu sisi yang dhalin adalah orang sesat. Banyak ibadahnya tapi tidak dilunasi oleh ilmu. Maka umat Islam dia beribadah, ibadahnya, amalannya itu haruslah dilandasi oleh ilmu. Nah, itu di antara bentuknya tuh contohnya. Nah, di mana para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika menafsirkan firman Allah taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida, kata mereka, ai ja'alnakum ummatan adla, kami jadikan kalian sebagai umat yang adil, wa khiyara, dan umat yang terbaik. Nah, dalam ayat yang lain kita pernah biasa mendengar kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Nah, karena adanya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Dalam amar ma'ruf nahi munkar ada keadilan di situ. Ada aturan-aturan syariat Nabi Muhammad SAW bagaimana mengingkari kemungkaran. Moderasi dalam memberikan nasihat. Nah, kata mereka para sahabat, bima tatawassatuna fihi bainal ghali wal jafi, di mana kalian berada di pertengahan antara sikap gulu dan sikap jafa. Nah, demikian pula antara kelompok-kelompok yang berbeda-beda dari umat ini. Nah, adanya golongan-golongan yang satu sisi berlebihan, yang satu sisi bergampangan dalam memahami dan menjalankan
agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bentuknya yang menunjukkan bahwasanya ajaran agama Islam adalah ajaran yang moderat. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang bersedekah. Nah, bersedekah sudah disampaikan. Allah taala berfirman, "Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wa la tabsutha kullal basti." Nah, dan janganlah engkau jadikan tanganmu maghlula ila unuq, terbelenggu ke lehermu. Artinya kikir, tidak memberikan sama sekali, ditahannya. Tidak ada yang diberikan meskipun sedikit. Wala tabsutha kullal bast, tapi jangan juga dilepaskan semuanya, dibentangkan dengan sepenuhnya. Ketika mau bersedekah, memberikan seluruhnya diberikan. Tidak ada disisakan untuk keluarganya, bahkan untuk dirinya sendiri dan keluarganya tidak disisakan. Semuanya diberikan. Tapi pertengahan, tengah-tengah, tidak kikir, tidak ditahan semuanya, tidak juga diberikan semuanya. Diberikan sikap yang tengah-tengah. Demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Yaitu orang-orang yang ketika mereka berinfak, membelanjakan harta mereka, mereka itu lam yusrifu, tidak boros. Wa lam yaqturu, tidak juga kikir, ditahan. Sama yang sifat pertama tadi, maghlula. Wa kana baina dzalika qawama. Tetapi mereka adalah tegak di atas dua sifat tersebut, sifat ekstrim. Yang satu terlalu dihambur-hamburkan hartanya, boros. Yang satunya terlalu kikir, berpikir panjang. Mungkin nanti orang sudah tidak perlu lagi, baru dia memberikan hartanya. Nah, dalam hadis Rasulullah bersabda, "Inna dini yusr." Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah seorang itu berlebih-lebihan dalam agamanya kecuali dia akan terkalahkan. Nah, Allah turunkan agama ini sebagai sesuatu yang mudah, ringan, tidak ada yang berat, mudah sekali. Sholat 5 waktu saja mudah. Coba kita bandingkan dengan syariat Nabi Musa yang kewajibannya 50 kali sehari semalam, 50 kali. Kita cuma 5 waktu. Nah, mudah. Maka kata Nabi SAW, "La nishadda dina ahadun illa ghalabah." Tidak seorang itu berlebih-lebihan. Sudah diberikan keringanan, mau mencari yang berat-berat. Nah, baik. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW bersabda, dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ma khuyira inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma khuyira baina amrayna illa ikhtara aisarahuma." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberi pilihan antara dua perkara, melainkan dia pilih yang paling mudah di antara keduanya. Nah, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbud din ilallah al-hanafiyatu samha." Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hanafiyatu samha, al-hanafiyah. Agama yang lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari penyimpangan, jauh dari kecondongan. Al-hanif itu artinya tidak menyimpang. Tidak menyimpang, jauh dari yang menyimpang. Nah, as-samha yang ringan, yang enteng, yang mudah. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Halakal mutanatti'un." Binasalah orang yang terlalu menyusahkan diri, berlebihan menyusahkan diri, sampai 3 kali diulangi oleh Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abi Musa al-Asy'ari untuk berdakwah ke Yaman, Rasulullah bersabda kepada keduanya, "Yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira." Nah, wa tatawwa'a. Kalian berdua beri kabar gembiralah dan jangan kalian menyusahkan. Basyira, yassira wa la tu'assira. Berilah kemudahan, mudahkanlah, jangan susahkan, jangan dipersulit. Dan beri kabar gembira dan jangan membuat orang lain lari.
wa tatawwa, dan bekerja samalah kalian, saling ta'awunlah kalian, saling bekerja samalah kalian. Nah, itu diantara bentuk dalil-dalil bahwa tanya agama Islam adalah agama yang al-wasatiyah, yang moderat, yang mana pengaruh daripada moderatnya Islam itu terlihat dalam banyak perkara. Di antaranya adalah peranannya dan pengaruhnya dalam menjaga keutuhan bangsa dalam banyak poin. Bagaimana peranan wasatiyatul Islam itu dalam menjaga keutuhan bangsa. Nah, bangsa apapun itu, atau satu bangsa. Seperti kita misalnya, kita bangsa Indonesia dengan sistem pemerintahan seperti dengan masyarakat yang majemuk, yang diantara semboyannya atau dasarnya atau pilar-pilarnya adalah Bhinneka Tunggal Ikanya. Nah, diantara pilarnya juga adalah Pancasilanya. Nah, dan pilarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu semua wasatiyat Islam pasti akan sejalan dan akan menguatkan, menjaga keutuhan bangsa. Kenapa? Karena pengaruh daripada wasatiyatul Islam. Di antaranya adalah tentang ajaran kewajiban untuk mendengar dan taat kepada ulatul amr muslimin, pemimpin kaum muslimin. Nah, pemimpin kaum muslimin, yang mungkin kita sudah sering mendengar teori pemimpin kaum muslimin itu dipilih dengan 3 cara ataupun 4 cara. Kita katakan di kondisi sekarang ini pemimpin kaum muslimin dipilih dengan cara pemilihan umum. Nah, tapi kewajiban kita sebagai seorang muslim dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah untuk taat. Tidak melihat bagaimana caranya dia terpilih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk taat, mendengar dan taat. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in ta'ammaru 'alaikum abdun habasyi." Meskipun yang memimpin kalian seorang budak Habasyi. Bagaimana seorang budak? Budak Habasyi itu orang Ethiopia. Dalam hadis satu riwayat disebutkan ka'na ra'suhu dabiba, seakan-akan kepalanya itu seperti dabiba, seperti kismis. Nah, tidak ada tampang-tampang bisa jadi akan dipilih jadi pemimpin. Tapi mungkin dia jadi penguasa dengan ghalabah. Misalnya Allah takdirkan dia menggunakan kekuatan senjata, dia jadi pemimpin. Demikian pula misalnya dipilih oleh rakyat dengan sistem yang ada pada waktu itu, dia jadi pemimpin kaum muslimin, dia menjadi penguasa. Maka yang wajib kita jalankan adalah bagaimana kita menjalankan ketaatan kepada penguasa tersebut. Itu merupakan akidah, salah satu akidah daripada kita Ahlussunnah wal Jamaah, untuk taat kepada, wajibkan untuk taat kepada ulatul umur muslimin dalam ketaatan, bukan dalam kemaksiatan. Artinya kalau diperintahkan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, kita taat kepada perintah tersebut. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin kalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asallaha. Wa may yuti'ir al-amir faqad ata'ani wa man yu'sil amir faqad 'asani." Nah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, sungguh dia telah taat kepada Allah. Siapa yang berdurhaka kepadaku, dia telah durhaka kepada Allah. Siapa yang taat kepada amir, dalam riwayat yang lain, amiri, siapa yang taat kepada pemimpinku. Nah, artinya pemimpin yang dipimpin oleh pemimpinku, artinya orang yang dipilih oleh masyarakat ataupun rakyat tersebut, maka sungguh dia telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpin, maka sungguh dia telah durhaka kepadaku. Banyak hadis yang lainnya, ternyata tidak cukup waktunya. Nah,
Di antara ayat yang lain Rasulullah bersabda, "As-sam'u wa ta'a 'alal mar'al muslim fi ma habba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah wa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Nah, itu dalam masalah ketaatan dalam keadaan dipaksa ataupun dia senang hati, dia wajib untuk taat kepada penguasa. Alaika bisami, alaika as-sam'a wa ta'a fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa atharatin alaika. Wajib atasmu untuk mendengar dan taat dalam keadaan susah dan keadaan mudah, dalam keadaan engkau bersemangat, suka rela, dan dalam keadaan terpaksa, dan dalam keadaan engkau dirugikan. Nah, bahkan dalam keadaan kita dirugikan dari segi dunia kita. Nah, Rasulullah SAW ketika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salamah bin Yazid al-Ju'fi, Rasulullah dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aru'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana, fama ta'muruna?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu kalau yang memimpin kami para pemimpin yang mereka meminta kepada kami hak-hak mereka dan mereka tidak memberikan kepada kami apa yang menjadi hak kami. Hak kami, mereka tidak berikan. Misalnya diperlakukan dengan adil, kita dizalimi, itu hak kita untuk tidak dizalimi. Fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami? Rasulullah bersabda, "Isma'u wa ati'u." Dengarlah kalian dan taatlah kalian. Fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Karena alaihim, kewajiban mereka apa yang dibebankan kepada mereka, dan mereka akan dihisab dan akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka telah lakukan di dunia ini, dan kewajiban kalian juga apa yang dibebankan kepada kalian untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan kepada pemimpin-pemimpin kalian, penguasa kalian. Ya, kita tidak akan ditanya oleh Allah Ta'ala apa yang dilakukan pemimpin kita kepada kita. Tidak. Yang ditanya adalah apa yang kita sudah, kewajiban kita yang telah kita lakukan kepada mereka. Apakah kita sudah tunaikan kewajiban kita? Ya. Kata Nabi SAW dalam hadits yang lain, "Tas'aluna Allah ma lakum." Kalian silakan meminta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Ya. Tu'adduna ma alaikum. Kalian tunaikan apa yang menjadi kewajiban kalian. Tunaikan apa yang menjadi kewajiban kalian, sementara untuk menjadi hak kita, nah, kalau kita tidak diberi, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan dengan melawan penguasa atau membicarakan kezalimannya di majelis-majelis qahwa, misalnya minum kopi, atau apalagi di mimbar, apalagi sampai mengajak orang mendengarkan di pinggir-pinggir jalan atau di tengah jalan misalnya, dengan membuat demo atas kezaliman daripada penguasa. Itu bukanlah jalan yang sesuai dengan aturan ataupun petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketaatan kepada mereka itu menjadi sebab kesatuan, terjaganya kesatuan kalimah. Nah, ketika masih ada wibawa, karena ditaatinya penguasa, ada wibawa, orang semua bisa berjalan semuanya dengan seperti biasanya, orang bisa beribadah kepada Allah Ta'ala, menjalankan ibadahnya, menjalankan aktivitasnya, karena masih terjaganya kesatuan. Nah, masyarakat masih taat kepada penguasanya, kemudian juga aturan-aturan yang lain, misalnya kerukunan di antara sesama warga dari satu bangsa, masyarakat dari satu bangsa. Nah, mereka masih mengikuti aturan-aturan dari yang dibuat, termasuk hukum-hukum positif yang dibuat yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, karena biasanya dibuatnya aturan-aturan itu diilhami atau landasi oleh dasar ketuhanan atau dasar apa yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis 5 menit lagi. Baik. Nah, banyak lagi hal yang berkaitan, artinya asar ketika kaum muslimin taat kepada penguasanya, maka itu salah satu faktor yang menguatkan lestarinya atau eksisnya satu
suatu bangsa. Kemudian di antaranya juga adalah wajibnya untuk nasihat, memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Bahkan demikian pula kepada seluruh kaum muslimin. Bersikap nus, artinya bersikap yang adil, tulus. Ya, berlakukan sesuatu, baik itu ucapan maupun perbuatan dengan niat yang tulus untuk mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan tujuan yang untuk mendapatkan dunia atau mendapatkan kursinya, mendapatkan kekuasaannya. Tapi semuanya dilakukan dengan tulus. Termasuk ketika menyampaikan wejangan atau nasihat kepadanya dilakukan dengan nus, dengan jiwa atau landasan nus, yaitu ketulusan, kejujuran. Nah, bukan tendensi-tendensi yang lain kecuali hanya untuk melihat kebaikan untuk semuanya, bukan untuk kelompoknya saja, bukan untuk dirinya sendiri, tapi kebaikan untuk seluruhnya. Semuanya sudah berjalan dengan baik, selaras dan aman tentram, bisa terwujud apa yang menjadi cita-cita semuanya dari bangsa tersebut. Nah, baik. Demikian pula apa yang kita lakukan ini adalah bagian daripada nus kepada seluruh kaum muslimin. Ketika kita menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana petunjuk Islam tentang Islam yang sesungguhnya, bagaimana gambaran ajaran Islam sesungguhnya, bahwa ajaran Islam ajaran yang sempurna. Kalau kita mengaca ataupun merujuk kepada ajaran Islam, kita akan dapatkan kebaikan, sehingga tidak ada tudingan ataupun tuduhan bahwasanya Islam itu ajaran yang bertentangan, ya, atau Islam itu adalah ajaran yang tidak ada toleransi padanya misalnya. Semuanya sudah ada, termasuk dalam bertoleransi bagaimana hidup, dan bahkan telah dipraktikkan dalam hidupnya Rasulullah SAW. Bagaimana hidup dengan selain dengan hidup dengan kaum muslimin, bagaimana juga hidup sampai bertetangga dengan orang-orang selain kaum muslimin, seperti bagaimana Nabi bertetangga dengan orang Yahudi, bagaimana dia bermuamalah dengan orang selain Islam. Nah, yang kalau kita gali dan kita pelajari, yang waktunya kita tidak mungkin bagi kita untuk menggali semuanya, kita akan dapatkan begitu banyak bimbingan Islam, petunjuk atau gambaran Islam tentang kemuliaan Islam itu sendiri, bahwa ajaran Islam ajaran yang moderat, dan kalau kita semua memahaminya dan benar, kita yakin bahwasanya Islam itu bukanlah ancaman bagi eksistensi suatu bangsa, bukanlah ancaman bagi kekokohan dan lestarinya bangsa apapun di dunia ini. Karena Islam itu tidak menjadikan satu bentuk tertentu dari satu sebagai tujuan, tetapi tujuannya adalah bagaimana manusia itu hidup di atas muka bumi ini menjadi hamba Allah Ta'ala, hidup satu sama lain sebagaimana ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk mendapatkan tujuan daripada diciptakannya dia di atas muka bumi ini untuk menjadi hamba Allah Ta'ala, berbakti dan bertakwa, taat kepada Allah pada apa yang diperintahkan dan pada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun itu hanyalah sebagai sarana untuk terciptanya apa yang menjadi tujuan menciptakannya manusia di atas muka bumi ini, sebagai pengertian tentang Islam yang sesungguhnya. Mohon dimaafkan atas saudara keterbatasan. Selain keterbatasan waktu, mungkin keterbatasan dalam hal penyampaian. Apalagi ada kamera depan sini, mungkin sebagian kita, mungkin saya sendiri tidak biasa dengan kamera, ya. Juru kamera, walaupun sudah akrab dengan juru kamera, tapi dengan kameranya tidak akrab. Baik. Fa nasallallahu jalla wa ala ay yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamana. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar mengajarkan kepada kita apa yang bermanfaat, benar-benar bermanfaat bagi kita, dan memberikan kepada kita semua manfaat dari apa yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Wa iya ja'alana mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, dan agar menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengambil yang terbaik dari apa yang telah didengarnya itu. Innahu waliyu dzalika wal qadir alaihi,
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته